Selamat siang rekan-rekanku semua, para penegak hukum, khususnya advokat dimanapun berada. Saya sekarang sedang berada di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan penangkapan salah satu Hakim Agung Republik Indonesia dengan dugaan tindak pidana penerimaan pemberian atau janji untuk mengurus perkara perdata yang ada di Jawa Tengah. Nah, hari ini saya ke sini dalam rangka menyampaikan aspirasi melalui surat resmi. Ini surat saya, yang pada intinya surat saya ini adalah sebagai permohonan keadilan, dan surat saya ini juga saya lampirkan akta memori peninjauan kembali. Akta memori peninjauan kembali ini yang pada pokoknya yang saya tinjau ini adalah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dikuatkan oleh kasasi Mahkamah Agung. Mengapa ini saya antarkan langsung surat sebagai backup dari memori kasasi yang saya sampaikan melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir ini, yakni adalah bahwa di dalam inti daripada surat saya ini, saya menemukan adanya kekurang hati-hatian atau kekurang telitian hakim pada judex fakti atau pada pemeriksaan fakta. Antara lain adalah bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diduga adalah bukti yang tercemar atau bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Apa itu bukti itu? Antara lain adalah berita acara penimbangan barang bukti. Berita acara penimbangan barang bukti ini menurut syarat-syarat yang ditentukan di dalam peraturan Kapolri adalah tersangka harus diikutsertakan dalam menimbang barang bukti di kantor Pegadaian dan dibuatkan berita acara. Akan tetapi terhadap perkara yang saya ajukan peninjauan kembali ini, tersangkanya tidak diikutkan dalam hal penimbangan barang bukti, sehingga bukti surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa berita acara yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Persero Dumai tidak diketahui siapa pemiliknya. Tidak diketahui pasti siapa pemilik yang tertuang di dalam berita acara itu, sehingga bukti itu adalah bukti yang tercemar. Kenapa bukti yang tercemar? Karena di dalam berita acara itu terdapat alasan atau sebagai syarat yang diajukan adalah tanda tangan dari tersangka. Sementara tersangka tidak diikutkan dalam penimbangan barang bukti, tetapi di dalam berita acara ada tanda tangan tersangka. Yang pertama. Yang kedua adalah berita acara pemeriksaan di laboratorium forensik Pekanbaru Riau. Nah, di dalam perkap juga disyaratkan, salah satu syaratnya adalah berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan yang ditandatangani tersangka bersama dengan penyidik. Akan tetapi di dalam berita acara itu tersangka tidak pernah menandatangani, jangankan menandatangani, diikutkan menimbang pun dan membungkus, tersangka tidak pernah dilibatkan. Bahkan narkotika yang dipersangkakan kepada klien saya itu tidak pernah diperlihatkan kepada tersangka. Oleh karena itulah, sekiranya keadaan ini diketahui oleh majelis pada judex fakti atau pada pemeriksaan fakta di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mungkin tidak akan seperti itu putusannya. Nah, itulah yang kita ajukan peninjauan kembali, dan kita di sini dalam rangka membawa surat ini. Ini sebagai backupnya saja, dan di sini lampirannya adalah
memori PK dan berkas peninjauan kembali. Ini langsung kita antarkan ke PTSP. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang akan dilakukan terhadap memori peninjauan kembali kita, dan kita berharap keadilan ditegakkan seadil-adilnya tanpa memandang bulu. Nah, yang pertama, kenapa kemungkinannya Majelis Judeks Fakti dan Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung memutus berdasarkan katakanlah tadi itu bukti-bukti yang kita anggap tercemar itu? Yang pertama yang perlu saya sampaikan, tentunya ada dasarnya, ada pemicunya. Pemicunya adalah tersangka ini adalah salah satu menantu dari orang kaya terkaya di salah satu kabupaten, saya tidak perlu sebutkan namanya. Tetapi mertuanya ini mungkin sudah tidak suka lagi dengan menantunya ini. Sehingga dicari-carilah alasan bagaimana mengkriminalisasi, memenjarakan beliau ini. Ketika nanti sudah di penjara, baru itulah diajukan gugatan perceraian. Terbukti setelah ditangkapnya si tersangka ini, tidak lama kemudian gugatan perceraian pun diajukan, sehingga gugatan perceraian ini diperiksa tanpa ada perlawanan dari klien saya yang bernama John Peter Siahaan, yang sekarang sudah menjadi terpidana dengan hukuman 6 tahun 2 bulan. Dan ini jelas bagaimana mereka melakukan modus itu atau skenario jahat itu. Skenario jahat itu dilakukan dengan cara penjebakan, yaitu dilakukan penjebakan dengan perempuan pekerja seks komersial atau perempuan malam. Dibujuklah tersangka ini ke satu tempat di hotel. Lalu setelah sampai di hotel, tiba-tiba ketika misalnya namanya juga orang mau kencan, tiba-tiba begitu tersangka ini meraba, lalu si PSK ini, tunggu dulu bang, kawan saya masih ada yang mau menjemput kunci kamar kos. Akan tetapi bukan temannya yang datang menjemput kunci kamar kos, justru yang datang adalah polisi melakukan penggerebekan. Anehnya, si teman kencannya yang di kamar ini tidak dibawa ke kantor polisi oleh para penangkap pada waktu itu. Tidak dibawa ke kantor polisi. Padahal SOP-nya dalam hal penggerebekan di satu ruangan tertutup, siapapun yang ada di dalam ruangan itu harus dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Akan tetapi si perempuan ini tidak dibawa ke kantor polisi, justru dibiarkan bebas begitu saja. Itulah kira-kira kronologisnya. Doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan perjuangan kita ini membuahkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.